Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah fisika zat padat. Kita lanjutkan untuk materi tentang difraksi gelombang dan isi resiprok. Jadi sebelum kita belajar tentang difraksi gelombang dan isi resiprok, kita akan melihat bahwa pemahaman dasar berkaitan dengan difraksi gelombang itu adalah proses interferensi yang akan kita bahas di awal. Tapi nanti kita arahkan pemahaman kita tentang difraksi gelombang khususnya pada kristal. Kemudian juga kita akan menemukan atau menjelaskan hukum Bragg, kemudian juga hamburan dari gelombang atau amplitudo hamburan gelombang, kemudian dilanjutkan dengan isi resiprok, kemudian juga zona Brillouin dan analisis Fourier untuk keberadaan basis. Jadi sebelum kita belajar tentang difraksi gelombang pada kristal, maka kita akan belajar dulu tentang difraksi. Ya. Jadi ketika kita belajar tentang cahaya atau sinar X atau sinar, maka kita sedang berbicara tentang gelombang elektromagnetik. Ya, karena gelombang elektromagnetik berarti sebenarnya kita membahas tentang spektrum secara umum ya, atau frekuensi gelombang secara umum, mulai dari gelombang radio sampai gelombang alfa atau gamma. Di dalamnya termasuk juga adalah tentang pada gelombang cahaya tampak ya, di mana hanya range yang kecil dari gelombang elektromagnetik ya. Seperti kita ketahui ya, pancaran cahaya ya, sebenarnya secara umum cahaya ketika dia dipantulkan dia akan mengikuti hukum pantulan, di mana sudut sinar datang ya, itu akan sebanding dengan sudut sinar refleksi, di mana cahaya yang datang dengan sudut theta i itu akan memiliki sudut pantulan sebesar theta r juga ya. Kemudian bagaimana ketika gelombang elektromagnetik ini ketemu dengan sebuah misalnya titik penghalang titik atau misalnya celah titik gitu ya, dan bagaimana perilaku dari cahayanya. Yang kita pahami bahwa ketika misalnya melewati hambatan, maka si cahaya itu akan berperilaku sebagai gelombang ya. Nah, ketika cahaya melewati celah atau hambatan berupa misalnya titik atau misalnya celah sempit, maka pada saat sudut besar dia akan dilewatkan begitu saja. Tetapi pada saat misalnya celahnya makin sempit, maka cahaya ini akan mengalami pola difraksi ya, di mana pola difraksi ini berperilaku karena adanya interferensi antar masing-masing gelombang. Nah, kenapa interferensi itu terjadi sebenarnya? Nanti kita akan lihat bahwa ini eksperimen dari Young ya, celah misalnya eksperimen Young menunjukkan bahwa proses difraksi ini terjadi gitu, terutama pada cahaya ya. Nah, proses difraksi ini disebabkan adanya interferensi gelombang ya.
Interferensi konstruktif itu di mana dua gelombang, misalnya gelombang yang biru dan yang merah ini saling menguatkan pada arah yang sama, sehingga dia akan membentuk gelombang konstruktif yang lebih tinggi dibandingkan masing-masing dari gelombangnya, karena gelombang pertama dan gelombang kedua saling mengisi atau saling menguatkan sehingga terjadi interferensi konstruktif. Tetapi ketika misalnya beda fase antara gelombang pertama dan gelombang kedua, ya, maka antar fase dari gelombang masing-masing gelombang ini akan saling meniadakan, dan kita sebut dia adalah sebagai interferensi destruktif. Ya. Nah, bagaimana ketika kita melihat cahaya yang lewat ke celah? Maka berdasarkan karakteristik dari cahaya, bahwa cahaya sebenarnya cahaya yang koheren dapat dianggap sebagai ketika kumpulan dari pancaran cahaya, di mana ketika kumpulan cahaya ini melewati celah, maka setiap titik di antara celah ini setiap titik yang dilewati oleh cahaya pada celah itu akan menjadi sumber cahaya baru. Ya, jadi setiap titik ini akan menjadi sumber cahaya yang baru atau sumber gelombang yang baru, di mana karakteristik dari sumber gelombang itu adalah dia akan memancarkan ke segala arah. Jadi dianggap sumber gelombang, dan karakteristik sumber gelombang itu adalah dia akan memancarkan ke segala arah, dan pada akhirnya karena memancarkan gelombang ke segala arah, maka masing-masing gelombang itu akan saling jadi gelombang yang dihasilkan dari titik pertama, titik kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Itu akan saling berinteraksi atau kita sebut interferensi. Ya. Dan hasil pola interferensinya itu kita sebut sebagai pola difraksi. Kenapa? Karena ternyata hasil interferensinya ada yang konstruktif dan destruktif. Nah, bagaimana terjadi proses interferensi itu? Kita lihat ada gelombang paralel atau coherence datang masuk ke dalam kedua celah, ya, dua titik ini atau percobaan Young, ya. Kemudian dua celah ini dapat dianggap sebagai sumber gelombang baru dan memancarkan cahaya. Ya. Nah, ketika cahaya dari sumber gelombang baru yang titik ini, maka dia memancarkan cahaya sendiri-sendiri. Sebenarnya nanti ketika cahaya itu saling berinteraksi atau berinterferensi, maka hasil interferensi itu akan membentuk pola, ya, pola gelap terang, dan kita sebut dia adalah pola difraksi. Nah, ini adalah beberapa pola difraksi yang terbentuk. Kalau misalnya bentuk kepingan disk, kemudian jika misalnya ini adalah jilet atau silet, ya, kemudian ini celah sempit, ini polanya ada pola gelap terang, gitu ya, dimana hal tersebut terjadi, ya, pola gelap terang itu karena adanya prinsip Huygens, di mana setiap titik pada celah itu dapat dianggap sebagai sumber gelombang baru, dan gelombang wavelet itu dia akan gelombang yang menjalar atau kita sebut sebagai wavelet itu akan saling berinteraksi dan membentuk pola gelap terang. Pola gelap itu karena destruktif, pola terang karena konstruktif. Nah, secara umum untuk mencari pola destruktif itu adalah D sin theta, di mana D ini adalah lebar celah, theta ini adalah sudut yang dicari. Itu akan sama dengan bilangan bulat atau perkalian dari
kalian bilangan bulat dengan panjang gelombang, atau d sin theta itu sebanding dengan panjang gelombang, dan ternyata pengalinya itu adalah bilangan bulat. 1 plus minus 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kenapa ada plus minus? Karena sudutnya bisa ke bawah atau ke atas, atau misalnya ke kanan atau ke kiri. Dapat dianggap sebagai tetanya sama dengan m-nya sama dengan 0 itu adalah titik terang pusat ya. Maka sebelah kanan dan sebelah kirinya adalah plus atau minus. Nah, itu adalah untuk mencari destruktif. Bagaimana untuk mencari konstruktif? Biasanya d sin theta sama dengan m tambah setengah dikalikan dengan lambda. Nah, ini adalah pola minima. Ini adalah pola minima M1. Ini 2. Yang ini ketiga. Ini adalah kalau ini plus berarti ini minus, itu ya. Plus 1, plus 2, plus 3 dan seterusnya. Berarti ini adalah terang pusat, terang pertama, terang kedua, terang ketiga dan seterusnya. Dan ini digambarkan dengan pola persamaan ini. D sin theta sama dengan m lambda untuk mencari minima ya, pola destruktif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pola difraksi dari single particle. Nah, jadi pertama kita harus pahami bahwa apa yang terjadi ketika cahaya bertemu dengan partikel, itu harus lihat bahwa partikel itu akan partikel akan menghamburkan cahaya yang datang secara uniform pada segala arah ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya adalah solid material? Jadi dia akan juga sama, hasil hamburan, cahaya hamburan akan saling berinteraksi antar masing-masing atom, dan dia akan saling menguatkan atau saling, ya intinya ada interferensi antar masing-masing hamburan yang dilakukan oleh atom. Jadi kalau misalnya melihat kristal, sebenarnya kita lihat bahwa ada kumpulan atom. Nah, berdasarkan konsep ini kita akan melihat bahwa partikel itu akan menghamburkan cahaya yang datang ke segala arah. Nah, cahaya yang segala arah untuk banyak atom, maka masing-masing cahaya itu akan berinteraksi dan saling menguatkan atau berinterferensi, bisa juga destruktif sebenarnya. Ya. Nah, hasil penemuan itu ditemukan oleh oleh William Conrad Rontgen ya. Dia penemu X-ray. Nah, pertanyaan kenapa harus sinar X? Nanti kita jawab. Jadi penemuan sinar X ini secara tidak sengaja sebenarnya berdasarkan pemahaman Rontgen ketika batu-batuan yang mengandung uranium itu dia memancarkan cahaya yang tidak dikenal sebelumnya. Kenapa? Karena waktu zaman itu hanya dikenal gelombang radio, gelombang ultraviolet, cahaya tampak, infrared gitu ya, dan tetapi belum diketahui ada ternyata sinar elektromagnetik yang dihasilkan dari radiasi nuklir yang disebut sebagai sinar X gitu. Jadi ada batuan nuklir disimpan di atas tangan istrinya, kemudian di bawah tangannya itu ada pelat foto gitu ya, untuk melihat, dan ternyata pelat fotonya itu membentuk hasil dalam artiannya bentuk tangan dari istrinya. Kita lihat bahwa ada bagian yang tidak
gelap gitu ya, ada yang terang. Gelap itu ternyata mirip dengan bentuk tulang, dan yang terang ini adalah bagian yang lunak. Oke, di daerah mana X-ray itu berada? Ternyata X-ray itu daerah yang tidak dilihat oleh mata, ya, dan sangat bisa masuk ke dalam jaringan tubuh, kemudian juga memiliki tingkat penetrasi yang kuat, gitu ya, bisa tembus. Kenapa? Karena energinya tinggi atau panjang gelombangnya kecil gitu. Jadi ternyata ini adalah gelombang radio, ini adalah gelombang radar, masih radio, infrared, ya. Kemudian cahaya tampak yang kecil ini, yang cahaya tampak ini. Jadi cahaya matahari umumnya terlihat di sini, walaupun sebenarnya cahaya matahari ada gelombang radio juga ternyata memiliki gelombang ultraviolet. Kemudian ada X-ray, ada gamma ray, tapi sinar matahari dominan di cahaya tampak. Kenapa? Karena itu yang terlihat oleh mata manusia. Kemudian sebenarnya matahari juga memancarkan energi X-ray yang kuat, infrared dan seterusnya, tetapi atmosfer permukaan bumi menahan panjang gelombang yang lain, sehingga yang kita terima hanya adalah cahaya tampak. Setelah ultraviolet ada X-ray ternyata. Jadi X-ray panjang gelombangnya di sekitar 10⁻⁻8 sampai 10⁻⁻11 meter. Cukup kecil, bahkan panjang gelombangnya itu ternyata seukuran atom. Kenapa? Karena atom itu ukurannya kira-kira 10⁻10. Ya. Ukurannya 10⁻10, sehingga panjang gelombang X-ray itu diperkirakan dalam tanda kutip seukuran atau sejenis dengan kemungkinan bisa berinteraksi dengan atom. Kenapa? Karena rentang ukurannya itu sebanding dengan ukuran atom. Itulah alasan kenapa X-ray bisa kita gunakan sebagai dalam tanda kutip untuk mendeteksi atom, atau digunakan untuk melihat struktur kristal. Kenapa? Karena panjang gelombang yang dimiliki oleh X-ray itu mirip dengan ukuran atom. Oke, berdasarkan tadi, maka kita lihat bahwa energi dari misalnya X-ray, coba kita lihat, berdasarkan frekuensinya adalah 10⁻16 sampai 10⁻19, cukup besar. Ini frekuensinya, ini adalah konstanta Planck, maka energi dari X-ray ini cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Atau misalnya menggunakan ini S sama dengan Hc per lambda gitu ya, walaupun sebenarnya dua persamaan ini sama, maka kita lihat bahwa energi X-ray itu cukup tinggi, ya, dibandingkan ultraviolet atau cahaya tampak, sehingga penetrasi energinya bisa besar, kemudian juga dampak yang diberikan juga besar, sehingga orang berhati-hati dalam menggunakan energi X-ray ini, karena dapat mengubah struktur atomik, karena energi yang diberikan oleh X-ray itu cukup besar, sehingga si atom-atom dapat berubah fungsi atau dalam tanda kutip memutuskan ikatan, kemudian juga membentuk struktur baru dan seterusnya. Sehingga orang tidak umum menggunakan X-ray hanya untuk kondisi-kondisi yang spesial, untuk radiologi, untuk pemetaan misalnya material atau yang lainnya. Oke, ini jadi energinya itu sekitar 10⁻4 elektron volt, cukup besar ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memproduksi sinar X? Kalau tadi berdasarkan radiasi batuan nuklir gitu ya, seperti uranium atau
polonium dan yang lainnya. Bagaimana memproduksi secara stabil, dan ini yang menarik sebenarnya, ya, yang pengembangannya sangat ini. Ternyata secara umum ya, secara modeling, bukan modeling ya. Kalau di sini kan disebutnya kartunnya, ya penjelasan singkat lah bagaimana terbentuknya X-ray. Secara umum, pertama, X-ray itu terbentuk pada lintasan-lintasan elektron yang cukup dalam, yang lintasan misalnya lintasan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, berada pada lintasan-lintasan pertama gitu. Bukan lintasan pada kulit terluar. Kalau kulit terluar itu hanya ikatan kimia, tapi kalau misalnya di dalam ikatan yang 1, 2 dan seterusnya, itu dia memiliki sinar emisi yang cukup kuat gitu. Caranya adalah ada partikel elektron yang cukup kuat ditembakkan ke atom, sehingga elektron yang berada di kulit terdalam ini longkap ke luar, dan ketika longkap keluar, ya, dia tidak stabil. Ketika longkap keluar dia tidak stabil. Kenapa? Karena dia juga akan mengganggu ikatan di luar, jadi orbit di luar, orbit yang lebih luar, sehingga karena dia tidak stabil maka dia akan turun kembali. Ya, yang ini tidak stabil, dia akan turun kembali. Nah, ketika turun ke tingkat kulit yang lebih dalam lagi, maka dia akan merilis atau eksitasi cahaya yang energinya cukup kuat, sekitar 10⁴ elektron volt, dan kita sebut dia adalah sebagai energi atau cahaya X-ray. Walaupun ini hanya kartun ya, tapi modelingnya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi anggaplah ada tabung katoda dan anoda. Dia vakum. Nah, di mana ada di bagian katoda itu ada filamen pemanas. Ketika divakum ada filamen pemanas, ya, berarti si elektron di sini itu dia dalam tanda kutip lebih aktif dan diberi beda potensial. Jadi selain dipanaskan, di sini diberi beda potensial yang cukup tinggi antara anoda dengan katoda, sehingga si elektron loncat dari filamen pemanas ini ke anoda. Karena loncat ke anoda, ya, maka si elektron ini menumbuk atom, misalnya adalah tembaga, ya, sehingga elektron yang menumbuk tadi itu akan memindahkan elektron dari kulit ke kulit yang lebih keluar. Sehingga misalnya kulit ke-1 dari kulit 1 ke 2. Nah, karena dia di kulit kedua tidak stabil seperti yang tadi dijelaskan, maka dia akan balik lagi ke kulit pertama dan menghasilkan pancaran cahaya yang ke bawah ini. Pancaran ke bawah inilah yang kita sebut sebagai pancaran X-ray. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya pancaran X-ray itu bukan hanya satu panjang gelombang. Jadi dia akan menghasilkan polikromatik X-ray gitu ya, dengan panjang gelombang yang banyak. Nah, bagaimana misalnya untuk menghasilkan X-ray yang monokromatik yang hanya satu panjang gelombang saja? Biasanya mereka menggunakan filter. Filternya adalah filter logam. Filter logam, jadi di sini nanti akan ada lagi filter logam, misalnya adalah lapisan tipis logam emas atau logam tembaga ya, kayak timbal, PB atau apapun yang kira-kira dia akan meloloskan satu spektrum tapi memblok spektrum yang lain. Gitu.
Nah, karena dia sudah diblok dan menghasilkan monokromatik, maka sinar X-ray yang monokromatik itu bisa dilewatkan ke material atau objek ya. Jadi ketika dilewatkan ke objek, maka ketika si sinar X tadi tidak berinteraksi dengan atom atau tidak diserap, maka cahayanya itu akan diteruskan. Tetapi pada beberapa atom yang besar, misalnya, dia akan diserap misalnya gitu. Maka dia akan menghasilkan pola gelap terang, bukan pola gelap terang ya. Pola gelap ketika diserap oleh atom, pola terang ketika tidak diserap atom. Nah, untuk memproduksi X-ray itu ada beberapa kulit sel yang kulit elektron yang khusus lah, ya, yang kita sebut sebagai K-cell knockout gitu ya. Nah, yang paling sering dipakai adalah tungsten dan tembaga gitu ya. Jadi secara umum gini, ketika si elektron yang cepat ini memiliki energi yang cepat karena misalnya tadi dipanaskan kemudian diberi beda potensial sehingga loncat dan bertemu dengan atom, maka si elektron tadi akan berinteraksi dengan inti atom dan berinteraksi dengan elektron yang bagian dalam, sehingga si energi dari elektron ini diserap oleh ini dan oleh elektron di kulit ini, dan dia pindah ke energi yang lebih rendah ya, energi yang lebih rendah, kemudian pindah lagi sehingga karena tidak stabil pindah lagi dan dia akan menghasilkan X-ray. Itu disebut sebagai radiasi, kalau dalam bahasa sederhananya adalah radiasi Bremsstrahlung ya, pancaran cahaya Bremsstrahlung. Oke, nah ketika si elektron ini ya, ketika si elektron ini berpindah misalnya dari misalnya di si elektron ini menumbuk kulit pertama ya, kemudian pindah si elektron yang ini misalnya ketika menumbuk, jadi si elektron yang di kulit pertama ditumbuk oleh elektron dari luar. Nah, elektron yang ditumbuk tadi berpindah misalnya dari K ke L ya, K ke L, dari sini pindah ke sini. Nah, karena tidak stabil dia pindah ke bawah dan memancarkan emisi, yaitu panjang K alfa. Kemudian misalnya dari kulit pertama, dari kulit ke K ke kulit M, ke kulit ketiga, kemudian balik lagi ya, dan dia menghasilkan K beta. Atau misalnya dari kulit kedua ke kulit ketiga disebut sebagai L alfa. Jadi alfa itu kalau lengkapnya hanya satu, tapi kalau misalnya lengkapnya dua itu disebut beta. Gitu ya. Nah, kadang ada juga pemahaman kita berkaitan dengan Bremsstrahlung ini, terutama untuk yang X-ray gitu ya. K alfa juga ada dua jenis, K alfa 1, K alfa 2. Misalnya dari kulit K ke konduksi yang bawah, maka disebut K alfa 2. Kemudian K ke L, tapi konduksi yang atas, dia akan membentuk K alfa 1. Sedangkan kalau misalnya
2 lengkap dari K ke M, kulit pertama ke kulit kedua, tapi bagian konduksi yang pertama, ya, maka dia akan balik lagi menjadi K beta 2, atau yang lebih tinggi nilainya, atau maka dia akan membentuk K beta 1. Dan perbandingan antara K alfa 1 dibandingkan K alfa 2 itu adalah, dan K beta itu adalah intensitasnya, ya, 100 50 20. Jadi perbandingannya. Dan kalau misalnya melihat dari bentuk spektrumnya, energi dari atau intensitas dari spektrum itu sangat dipengaruhi oleh beda potensial yang diberikan terhadap masing-masing anoda dan katoda. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan energi dari elektron yang loncat tadi. Jadi si elektron yang loncat dan menumbuk logam anoda dari katoda ke anoda, ya, maka energinya makin tinggi sehingga bisa melepaskan misalnya yang K alfa atau K beta gitu yang muncul ketika energinya makin tinggi, ya. Nah, K alfa juga bisa jadi K alfa 1, K alfa 2 bergantung dari energi dari beda potensial yang diberikan terhadap kutub anoda dan katoda, ya. Jadi nanti pemilihan dari panjang gelombang yang ingin diberikan ke kristal itu bergantung pada pemilihan potensial dan jenis materialnya. Yang paling banyak digunakan adalah logam, Cu, copper, ya, atau platina gitu, ya, walaupun jarang, ya, tapi biasanya PT untuk yang lebih detail, ya, karena energinya lebih tinggi, ya. Bisa juga molybdenum gitu, ya. Jadi kalau misalnya tembaga panjang gelombang K alfanya itu adalah 1,5 Armstrong. Kalau misalnya K alfa 2 itu adalah 1,54439 Armstrong. Dan betanya, K betanya adalah 1,39222 alfa. Nah, coba kita perhatikan molybdenum. Molybdenum dia lambdanya itu lebih kecil, hampir setengahnya, 0,70930 dan seterusnya. Kenapa terjadi seperti ini? Ya, itu bergantung pada energi yang diberikan atau energi dari satu tingkatan energi ke tingkatan energi yang lain, sehingga energinya lebih tinggi dan panjang gelombangnya lebih kecil gitu. Sehingga dengan demikian jika ingin membuat untuk material yang biasa, misalnya silikon, kristal silikon atau kristal yang berat, itu biasanya menggunakan Cu. Tetapi kalau misalnya ingin meneliti misalnya tentang ikatan-ikatan struktur kristal pada atom-atom kecil, misalnya hidrogen, misalnya boron, nitrogen, oksigen, atau ini, dia membutuhkan panjang gelombang yang lebih kecil. Nah, ini bentuk tabung X-ray-nya. Jadi ini lampunya, ini adalah tabungnya, tabung pengatur. Jadi atom-atom yang besar itu akan mengabsorb cahaya atau foton dari X-ray dibandingkan atom-atom yang lebih kecil, karena atom-atom yang lebih besar memiliki perbedaan energi yang lebih besar dibanding antar orbitalnya. Sedangkan energi atom-atom yang kecil dia memiliki permisahan energi orbitalnya lebih kecil juga. Oleh sebab itu, ya, soft tissue atau jaringan lunak dari tubuh kita itu terdiri dari karbon dan hidrogen, air dan seterusnya. Jadi dia tidak terlalu mengabsorb, ya,
cahaya dari X-ray. Tetapi kalau yang kalsium, kemudian besi, kemudian atau logam gitu ya, dia mengabsorb. Sehingga kalau kita beri X-ray pada tubuh yang misalnya ada pen, ada penyangga logam, itu pennya akan terlihat. Kemudian juga tulangnya juga jelas akan terlihat. Oke, sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.